Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini fokus pada penguatan karakter generasi muda melalui walking tour di kawasan Kota Lama Banyumas. Tren wisata walking tour berpotensi memberikan multiplier effect pada masyarakat setempat. Metode penguatan karakter menggunakan cara berwisata edukatif yang dikemas melalui pendampingan kegiatan walking tour di tempat wisata warisan budaya di wilayah Kota Lama Banyumas. Peserta kegiatan adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman dan anggota Pokdarwis Widuri, Desa Sudagaran. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Eksi Panji Banyumas bersama Kak Oi yang akan membahas mengenai sejarah di Banyumas. Di jantung kota Banyumas, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang tak lekang oleh waktu. Eksi Panji Banyumas. Tempat ini menjadi saksi perjalanan panjang pemerintahan dan budaya Banyumas dari masa ke masa. Dulu, Si Panji adalah pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas sebelum dipindahkan ke Purwokerto. Disinilah para pejabat bermusyawarah, kebijakan daerah dilahirkan, dan berbagai upacara adat dilaksanakan. Hingga sekarang, Eksi Panji menjadi ruang publik untuk kegiatan seni, budaya, dan edukasi sejarah. Tempat ini menghubungkan masyarakat dengan akar tradisi Banyumas sekaligus menjadi pengingat bahwa sejarah tak pernah benar-benar pergi, ia hidup di setiap sudut bangunan ini. Di jantung kota lama Banyumas, terdapat dua situs bersejarah yang menyimpan jejak perjalanan panjang daerah ini. Taman Sari dan Sumur Mas. Taman Sari merupakan kawasan heritage yang dulu menjadi bagian dari kompleks Kadipaten Banyumas. Pada masa lampau, tempat ini berfungsi sebagai taman bagi para bangsawan. Kini, Taman Sari berubah menjadi ruang publik yang nyaman dan terbuka. Tak jauh dari sana, berdiri Sumur Mas, sebuah situs yang lebih tua dan syarat makna spiritual. Sumur ini dipercaya berasal dari masa Tumenggung Yudanegara II dan menjadi salah satu alasan perpindahan pusat pemerintahan Banyumas ke kawasan tersebut pada masa itu. Airnya dianggap membawa simbol kehidupan dan keberkahan. Hingga hari ini, banyak warga yang datang untuk bermunajat, memohon ketenangan, atau sekadar merasakan atmosfer historis yang kuat. Ada pula kepercayaan bahwa siapapun yang berhasil menimba air dari sumur ini, hajatnya akan dipermudah. Terlepas dari mitosnya, Sumur Mas tetap menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Banyumas. Sebuah situs budaya yang dijaga dan dihormati secara turun-temurun. Ini saya ambil, ini kebenaran airnya lagi bagus, sekitar 1 meter nyampe. Diusahakan ini 1,5 ya, titik tengah. Jangan sampai minggir karena nanti nyangkut. Ini airnya bening. Ini kalau nanti cuci muka itu terasa adem. Rasa apa mas? Pikirannya terasa jernih. Ada manis-manisnya. Lihat sana mas. Lihat sana loh mas. Iya, ada manis-manisnya. Iya bener ya. Ada yang memang ini ada pertimbangan kalau yang suka minum air mineral juga ini disamakan hampir sama, dan ini pun saya pernah eksperimen. Ini saya simpen dengan air yang biasa dari sumur umum, terus ditaruh di botol aqua, terus sama ini kita diemin itu sampai bertahun. Itu yang sumur umum itu yang dari luar dari sini itu bisa keluar jamur itu nama lumut, tapi ini aman. Sama dengan air mineral yang kayak gitu yang biasa di pasaran. Halo semuanya, sekarang kita lagi ada di Kelenteng Boentek Bio Banyumas. Sekarang kita mau lihat-lihat nih ada apa aja di dalam. Yuk ikut. Yuk. Di tengah kawasan kota lama Banyumas, berdiri sebuah tempat ibadah yang menjadi saksi akulturasi budaya Tionghoa dan masyarakat setempat selama lebih dari 1 abad. Inilah Kelenteng Boentek Bio, salah satu kelenteng tertua di Banyumas yang hingga kini tetap hidup sebagai pusat spiritual dan budaya. Tapi berarti tuh buat masyarakat umum paling bolehnya lihat di sekitaran sini aja ya? Ya, kalau lebih detail ke tempat beribadah mungkin nggak boleh. Yang mau ibadah aja? Iya, khusus yang beragama itu.
Klenteng ini bukan hanya tempat sembahyang, tetapi juga ruang tempat tradisi dijaga, mulai dari ritual harian, kegiatan sosial, hingga perayaan besar seperti Imlek dan Cap Gome. Di balik dindingnya tersimpan sejarah panjang komunitas Tionghoa Banyumas yang dulu banyak berperan dalam perdagangan dan kehidupan kota. Klenteng Boentek Bio menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Tempat di mana nilai harmoni, penghormatan leluhur, dan kebersamaan tetap dijaga. Hingga sekarang, klenteng ini berdiri sebagai simbol toleransi dan keberagaman Banyumas. Sebuah warisan budaya yang terus hidup, memberi warna, dan menjadi bagian dari cerita besar sejarah kota ini. Dan alhamdulillah kalau sekarang itu istilahnya di Banyumas Kota Lama ini juga enak sih, masih aksesibel untuk penyandang disabilitas ya, seperti di kita samping kiri kalau untuk yang istilahnya penglihatannya kurang bisa ada rambu khusus untuk penyandang disabilitas. Kalau untuk kursi roda ini juga gimana? Masih nyaman atau terasa bergetar? Nggak terlalu ya, masih nyaman ya. Oke. Nah ini di Banyumas Kota Lama sendiri ini sebenarnya sedikit mirip dengan Little Malioboro, cuma di sini banyak dihiasi mural ya, lukisan. Salah satunya itu adalah mural Lengger Banyumas sebagai budaya asli daripada masyarakat Banyumas. Terus di sini sebenarnya di sisi sini Kak itu ada pia-pia jadul, itu adalah roti jadul lah istilahnya. Kalau di Jogja ada bakpia, kalau di tempat kita ada pia-pia namanya, gitu. Jalan di kawasan Kota Lama Banyumas kini difungsikan sebagai ruang publik yang nyaman untuk warga. Di sini, orang-orang datang untuk berfoto dengan latar bangunan bersejarah, menikmati suasana santai, atau berjalan sore menyusuri jalur yang tenang. Halo teman-teman semua, di sini kita lagi di mana nih Pak? Di dalam Kepatihan, tepatnya di teras Kota Lama. Salah satu kawasan di Kampung Kauman Heritage yang menjadi destinasi wisata. Nah, teman-teman, untuk lebih lengkapnya kita bisa masuk ya ke dalam. Selamat datang di dalam Kepatihan Purwosuprojo, sebuah rumah bersejarah yang menjadi saksi lahirnya Kota Lama Banyumas. Ini tempatnya ya Mbak ya, jadi rumahnya itu arsitekturnya itu Jawa dan Eropa. Terlihat dari temboknya yang tebal, seperti benteng gitu kan, kalau zaman dulu rumah Belanda dan sebagainya itu kan. Nah ini di sini itu hanya tinggal temboknya saja yang masih asli, kalau semuanya itu udah renovasi semua karena usia dan sebagainya, bahannya itu dari kayu dan sebagainya, jadi ada penggantian. Jadi di teras Kota Lama itu kita bisa mengulik info tentang Kota Lama Banyumas. Salah satunya adalah 32 nama bupati dan fotonya dari yang pertama sampai yang terakhir ya. Jadi ini adalah Joko Kaiman, bupati pertama kita, periodenya itu 1571 sampai 1583. Sampai yang terakhir nih Pak. Iya. Jadi ini adalah silsilah keluarga besar dari Suryo Suprojo. Ini semua iya. Jadi semua nih Pak? Iya. Ya, karena yang di sini tuh kalau tidak salah ada 1, 2, 3 gitu bedanya. Dan dari semua keluarganya ada juga yang jadi tokoh nasional. Di sini sudah terpampang semuanya. Oh, ini. Iya, betul. Betul. Ini teman-teman di sini ada pejuang kesehatan yang lengkap banget. Ada biodatanya juga. Kalau tokoh nasionalnya ya, Pak? Iya, itu ada. Oh, berarti ini semua sejarah dan pejuang-pejuang tokoh nasional yang berasal dari sini ya? Iya, betul. Karena di Banyumas itu banyak sekali sih tokoh nasional yang berasal dari Kabupaten Banyumas lah ya, bukan. Ya, jadi ada masih kerabat gitu, masih kerabat sini. Oke. Jadi ini tadi yang melengkapi tadi dari yang pertama sampai yang ke-32 Bapak Sadewo yang sekarang, yang baru dilantik kemarin. Di sini juga masih terlihat dari ada Legend Suprapto, Pahlawan Revolusi, masih kerabat sini sih, masih kerabat. Kemudian dari Subiakto, kalau
Itu ini adalah apa dari J Subiakto yang musisi itu, yang film itu ya. Iya, yang Ini bapaknya itu. Kemudian di sini ada dari yang Kopassus juga ada. Kemudian yang dari kesehatan juga ada. Nah, kemudian di sini ada foto-foto bangunan yang ada di sekitar kawasan sini, Kota Lama ya. Kota Lama. Kalau kita sekarang berada ada di di mana? Kepatian Pulau Subrojo. Tadi kita sudah ada di Balai Desa, Balai Adipati Merapat itu. Oke. Ini ada Masjid Nur Sulaiman. Kemudian ini ada kantor PU yang sebelah timur alun-alun itu dekat Tambuteng. Itu adalah bangunan rumah sakit pertama di Banyumas. Iya betul. Jadi ini silsilah keluarganya. Kemudian di dalam ada sebagian koleksi sih yang masih bisa dilihat nggih. Jadi Mbak Reva inilah suasana ya. Kini, bangunan ini sering disebut sebagai Dalam Kepatihan Purwo Suprojo dalam tur sejarah dan jelajah heritage di Kota Lama Banyumas, menjadi simbol bagaimana Banyumas dulu merupakan pusat pemerintahan yang penting sebelum era modern memindahkannya ke Purwokerto. Yang masih asli ini Mbak, lukisan ini yang lukisannya itu yang bikin adalah beliau yang terakhir menempati di sini. Masih ada bukti otentiknya, tanda tangan dan tahun pembuatannya. Itu lukisan, Mbak, bukan Itu foto? lukisan bukan. Lukisan, iya. Lukisan arsiran pensil. Ini Kalau itu hanya pajangan aja Oh, sih. pajangan aja. Jadi dulu banyak yang udah hilang Mbak di sini. gitu. Iya, jadi sebagian besar malah yang hilang. Pak. Jadi di sini kita mau nanya terkait museum tersebut, museum yang kita sedang di dalam ini ternyata tuh museum apa sih Pak? Dari kita tuh pengen tahu. Ini teman-teman, jadi museum ini adalah namanya Museum Wayang Banyumas atau dulu dikenal dengan nama Museum Wayang Sendang Mas. Sendang Mas itu sendiri dari Yayasan Seni Pedalangan Banyumasan. Nah, sehingga berkembang tidak hanya seni budaya khususnya di pewayangan, juga kita ada benda arkeologi dan sebagainya. Maka untuk membawa lebih luasnya itu Museum Wayang Sendang Mas dikenal juga dengan nama Museum Wayang Banyumas. Ya, yang tentunya masih berada di kawasan Kota Lama Banyumas ya, Jalan Kewedanan Lama nomor 1. Yang tentunya kita adalah wisata edukasi ya untuk pembelajarannya, khususnya di dunia pendidikan dari kalangan tingkat TK, PAUD, SD sampai dengan sekolah tinggi. Di sini terkait ada sejarah dan budaya. Dan fasilitas kami itu kita hanya memamerkan ya dari benda pewayangan, termasuk gamelan, juga benda tosanaji nanti, juga termasuk pakaian dalang. Terus juga ada tampilan yang kita gunakan dengan proyektor itu menceritakan animasi dari dunia pewayangan seperti Bawor Jadi Ratu, Abiyasa Krama, atau yang kita tampilkan di ruang akhir itu dari kisah Baratayuda itu. Kisahnya itu Bisma Gugur gitu. Juga ada yang menarik itu pohon cerita. Di dunia pewayangan itu ada pohon cerita dengan lakon-lakon yang sudah ditentukan, termasuk di parkliran itu ada barcode yang nanti bisa dinikmati teman-teman pakai HP kalian, pakai Google. Itu nanti di situ muncul pertunjukan yang ada di situ. Jadi itu gitu. Di kamera ntar ada animasi yang jalan. Betul, gitu ya. Kayak gitu ya. Yang semoga aja itu bisa membawa teman-teman datang ke museum itu, museum wayang ini bisa lebih betah gitu ya, kayak gitu. Kita ada untuk disabilitas itu kita gunakan, ada sediakan kursi roda. Parkir yang jelas itu belum berdaya, nggak ditarik biaya, toilet pun tetap masih bonus gitu. Nah, cuma ATM kita ada 2.000 gitu. Murah banget ya Pak? Ya, mudah-mudahan aja daya minat aja, karena dari berdasarkan dengan ketahanan budaya itu kita berusaha untuk peduli aja, mengenal dulu, nanti baru sayang, terus kita kembangkan, publikasikan bahwa di sini ada Museum Wayang Banyumas yang memang berperan penting untuk menjaga kelestarian. Oke, hai guys. Jadi kita lagi di mana sih Mas ini sekarang? Kita lagi di Galeri Batik Banyumas Hadi Prianto. Yes, jadi di dalam ini banyak batik-batiknya berarti ya Mas Iya, ya? banyak. Mungkin mau lihat-lihat gitu ya Mas, di dalam tuh ada apa aja gitu. Mungkin Yuk. langsung masuk aja kali ya. Ya, ayo. Nah ini biasanya di dalam tuh emang ada apa aja Mas? Banyak sih. Yang masih kain ada, yang udah jadi baju kayak gitu ada banyak pilihan. Jadi kita langsung lihat-lihat aja. Oke, siap. Berarti kalau dari depan langsung masuk gitu ya Mas ya?
Jadi di sini ada salah satu contoh batik apa ini, Bu? Jadi di sini juga ada Oh, lucu-lucu aksesoris, banget ya Mas. tas gitu. Oh, lucu banget, oh my god. Wah, ini emang selalu ada kayak gini berarti ya Mas? Iya. Nggak cuma ini. Sini Oh, juga ada oleh-oleh mungkin ya, coklat. Oh, coklat khas Banyumas gitu apa? Terus di sini, Ya. ini Oh, ini batik kain. lurik ya kain. Oh, wow. Emang macam-macam banget ya Mas batik itu Iya, ternyata. banyak banget macamnya. Oh, Ibu permisi. Nah, di sini nih. Oh, ini buat cewek-cewek wow, lucu luaran. banget fast-fast gitu ya Mas. Iya. Oh, keren keren keren. Ini batik cetak. Oh. Wah, kayak yang tadi di depan itu sama ya Mas? Cuman beda motif. Ini pakai apa ya, jadi kayak pakai cetakan gitu. I see. Sini juga ya banyak Oh, pilihan. ada bawahan juga ya Bawahan Mas, nggak juga. cuma atasannya. Keren. Buat cewek, buat cowok. Ada semua ya Mas, jadi nggak Ada. gender ini. Paham. Wow. Nah, ini nih. Keren. Ini Oh, agak mahal ini. Oh, ini mahal-mahal Iya. Mas. Oh. Kalau yang di sini berarti kayak ini ya Mas, apa namanya? Jarit Ini gitu. iya kain masih bentuk kain lah. Oh, yang belum dibikin baju gitu ya Mas? Manualan ini. Tulis Oh. Wow, kalau batik tulis berarti bikinnya lebih lama ya Mas? lebih lama. Juga lebih profesional lah. Karena emang langsung tangan gitu ya Iya. manual. Oh, Ini juga ada belangkon. Coba aja. Coba boleh ya. Ini aku pengen coba ini sih kayak Nah, iya, coba. lucu gitu nggak sih? Lihat guys. Lucu sih. Coba Mas pakai Mas. Coba Mas. Kekecilan sih. Kekecilan ya. Iya. Oh, Buat tapi anak. ini juga ada yang lucu banget sih Mas. Mungkin Mas Yuk boleh coba Ini. Mas. Kayak Oh, di ini Bali ya. Iya ya, beda model. Oh, Iya. banyak model juga ya Mas. Kayak gini. Oh. Wow. Mungkin lanjut kali ya. Masih banyak soalnya. Iya, yuk kita lanjut dulu. Sini Oh, ada sini ada daster gitu Mas atau apa? ada baju-baju gitu, celana. Oh. Ini juga ini lucu banget sih. Iya. Jadi di sini batik semua sih. Iya ya, kebanyakan. ini sampai ke tiket rambutnya juga batik. Iya. Keren-keren. Wow. Terus ada apa lagi nih Mas selain ini? Mungkin coba lihat sana kali ya. Boleh yuk. Wah, emang semuanya ini ya Mas unik-unik. batiknya. Unik-unik. Pilihannya banyak lah. Iya ya. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung. Iya. Banyak pilihan. Juga nggak semua batik Banyumasan sih. Jadi emang produksinya batik yang semua batik model batik gitu ya Mas. Itu sih. Ini Adem masih juga. kain semua sih. Yuk lanjut lagi Mas. Lanjut. Oh, sini juga jari-jari gitu ya Mas. Iya. Masih Mungkin di sana juga ada buat yang anak-anak ya. Oh, boleh ditunjukin nggak Mas? Sini, Dalam Mbak. mananya? Oh, oh yang sebelah sini anak-anak. Selain buat dewasa ini juga buat anak-anak banyak lah pilihannya. Coba di Jadi ini, oh iya, kalau tadi kan yang buat anak. Jadi guys jangan khawatir di sini tuh ada yang buat anak-anak nih, lucu-lucu banget. dan pilihannya banyak banget di Ya. sini. Jadi jangan khawatir ya guys kalau mau beli banyak pilihan. Oke guys, tadi kita udah keliling-keliling nih ya. Iya. Makasih ya Mas sudah diajak keliling-keliling. Sama-sama. Tadi bahannya bagus-bagus banget, terus modelnya juga bagus Iya. banget gitu ya Mas ya. Nah, buat teman-teman yang mau mampir ke sini, ini ada di mana alamatnya Mas? Ini di Jalan Meruyung, Kota Lama Banyumas, Kabupaten Banyumas. Nah, itu guys namanya Batik Hadi Prianto. Jadi Iya. yang mau mampir boleh banget langsung mampir Boleh ke sini. banget dong. Yes. Wajib dong kalau ke Banyumas. Yes, jangan lupa ke sini. Dadah.